Agama Dio apa? Hindu. Oke, good job. Teman-teman, Nama saya, nama saya Dianda. agama saya. Agama saya Yang mana agamanya? Tunjukkan. Hindu. Hindu. Di mana Gendra sembahyang? Pura. Oke. Agama saya. Apa namanya agamanya? Hindu. Rama sembahyang di mana? Pura. Oke, Rama. Agamanya apa? Yang mana gambar agama Hindu? Ya, di mana tempat sembahyangnya, Gendis? Oke. Diana. Agama Giana. Nama saya. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Terima kasih atas kesempatannya karena hari ini sudah bersedia hadir dalam seri aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di kelas melalui kesepakatan kelas interaksinya oleh saya sendiri Yanti Rahayu Listiari, salah satu CGP Angkatan 4 Kota Denpasar. Nah, di sini kita akan bercerita tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan kepada anak mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu lingkungan kita. Jadi yang melatar belakangi adalah menurut Sajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala program anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti di dunia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menurut dalam belajar sebagai seorang pamong, perlu diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mendidikan budaya positif yang berpihak pada diri. Jadi setiap kegiatan kita, pembelajaran kita tentunya itu selalu berpihak kepada murid atau student kita. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Nah, merebaknya wabah COVID-19 ini menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran secara penuh. Di awal pandemi, anak-anak mengikuti pembelajaran dari rumah, namun seiringnya waktu, saat ini anak-anak sudah mulai mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, walaupun masih dalam keadaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan para murid mendapatkan bekal pendidikan tentang budi pekerti yang baik, sehingga melalui pembiasaan di sekolah akan menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan lama-kelamaan dari budaya positif ini akan menjadi karakter baik yang akan tertanam di dalam diri dari murid sebagai wujud dari pelajaran Pancasila. Kita lanjut. Nah, bagaimana relevansi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dari pendidikan ini, salah satunya adalah pendidikan budi pekerti, yaitu bulannya jiwa manusia bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, menumbuhkan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi dengan berbudi pekerti baik, ini menumbuhkan karakter baik. Hal ini tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2.
2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Mandiri. Jadi inilah profil pelajar Pancasila yang tentunya dari budaya positif ini akan mengarahkan anak untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja tujuan dari budaya positif? Yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri siswa. Yang kedua, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati kepada sesama. Nah, dalam penerapan budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon lewat teori kontrol. Jadi kita sebagai para pendidik harus merubah paradigma kita. Jadi tidak lagi pendidikan yang zaman dulu kita terapkan di kondisi sekarang, tapi kita menyesuaikan dengan bagaimana lingkungan kita saat ini. Yang kedua, kita mengetahui arti disiplin dan 3. Motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 4. 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Ya, di sini saya akan menjabarkan dari hal-hal tersebut. Yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai lingkungan sekolah ini kita harus memberikan rasa nyaman kepada siswa. Jadi tidak seperti pendidikan zaman dulu, guru berhak melakukan kekerasan kepada siswa. Kalau sekarang bagaimana kita menciptakan rasa nyaman sehingga anak-anak itu betah berada di sekolah. Jadi sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Nah, seorang peneliti Dr. William Glasser dalam kontrol teori menyebutkan bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi apapun perilaku yang kita lakukan itu pastinya memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi guru itu seolah-olah membuat siswa merasa bersalah, sehingga dia tahu dari rasa bersalah itu dia bisa melakukan perubahan ke arah baik. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi guru secara memaksa siswa itu untuk berubah ke arah baik. Tapi ini saya rasa dengan paksaan itu tentunya tidak bisa memberikan rasa nyaman pada anak. Yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, di sini tentunya jadi pertanyaan bagi kita. Yang pertama, bagaimana cara membuat murid disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri mengapa? Ya, mungkin dari ketiga pertanyaan ini mungkin saya bisa meminta masukan dari Bapak Ibu semua. Kira-kira apa jawaban dari tiga pertanyaan ini? Apakah kita sebagai seorang guru atau kepala sekolah itu bisa mendisiplinkan siswa, atau kedisiplinan itu bisa berasal dari diri siswa, atau bagaimana? Biasanya kedisiplinan itu bisa diterapkan melalui suatu aturan. Jadi Aturan yang dibuat di sekolah ya. Diterapkan melalui suatu aturan ya. Kedisiplinan itu bisa dibuat dengan berbagai macam lagu-lagu. Kedisiplinan melalui berbagai macam lagu-lagu. Jadi intinya kita sebagai guru yang menciptakan sebuah kedisiplinan itu ya. Iya. Nah, coba kita simak bagaimana tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi berdasarkan pemikiran Hajar Dewantara, ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen yang menyatakan bahwa disiplin itu artinya belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu.
Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi untuk mendisiplinkan diri itu harus berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menanamkan rasa dari dalam diri anak-anak untuk disiplin. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak itu dia berdisiplin agar tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kita sering melakukan, ayo siapa yang bisa menyelesaikan duluan, nanti ibu kasih bisa. Itu bisa salah satunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari disiplin itu kita bisa menanamkan pada diri anak itu bahwa saya itu mampu. Jadi mereka bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi hal apapun yang kita lakukan di dalam kelas itu harus menciptakan sebuah lingkungan positif. Jadi perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Guru Agung, kita punya sebuah aturan. Jadi aturan itu tidak hanya black langsung terpampang di kelas. Kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas itu membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, mempersilakan murid di kelas bertukar pendapat tentang peraturan yang disepakati. 2. Mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, yaitu kertas ukuran poster. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. 5. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. 6. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan sebuah kesepakatan kelas bersama anak-anak kelompok B TK Ciamunga. Jadi saya ada videonya. Tapi maaf ada suaranya tidak jelas ya, jadi saya sambil jelaskan saja. Nah, jadi di sini kami di kelas B kita punya sebuah aturan. Jadi aturan itu tentunya sudah terpampang di papan administrasi kan atau tertib TK Ciamunga. Tapi untuk menciptakan kebiasaan positif di dalam kelas, itu saya berdiskusi dengan anak-anak. Jadi kita merubah kalimat-kalimat yang terlalu tinggi bagi ukuran anak-anak TK itu, kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Jadi di sini seperti video yang ada di depan, saya mengajak anak-anak untuk membuat sebuah kesepakatan. Contohnya yang pertama, aturan yang kita punya yaitu harus datang tepat waktu. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak seperti yang terpampang di poster tempat ini. Aku datang sekolah tepat waktu. Jadi kita mengungkapkan kepada anak, Bu Guru punya Bu Guru punya sebuah kalimat. Aku datang sekolah tepat waktu. Anak-anak setuju atau enggak kalau seperti itu? Dan anak-anak setuju. Atau kita bisa mengungkapkan, anak-anak kalau datang pagi itu bagaimana? Bolehkah kalian terlambat? Tidak boleh Bu Guru. Berarti kesepakatan kelas kita bagaimana? Aku harus datang tepat waktu. Ya, kesepakatan kelas kita yang pertama, aku datang sekolah tepat waktu. Itu kita sudah mendapat satu aturan. Terus yang kedua, contohnya kalau Bu Guru biar anak-anak tidak
sepakat nggak kalau kita memperhatikan Bu Guru? Sepakat. Dah, berarti keyakinan kelas kedua, aku memperhatikan Bu Guru dengan baik. Terus anak-anak sekarang setelah istirahat, habis main, apa yang harus kita lakukan? Merapikan mainan Bu Guru. Semua setuju merapikan mainan? Iya Bu Guru. Berarti itu kesepakatan kelas yang ketiga. Terus berikutnya di sini saya punya 6 kesepakatan kelas. Kalau kalian habis makan, habis snack atau mainan ada sampah berserakan, apa yang dilakukan? Harus membersihkan kelas. Bu Guru setuju nggak semua seperti itu? Setuju Bu Guru. Berarti kesepakatan yang keempat, aku suka kebersihan. Terus saya lanjutkan, sama teman boleh nggak kita saling berantem? Tidak boleh, kan tidak boleh jawabannya. Benar tidak boleh? Ya Bu Guru, berarti sepakat ya harus saling menyayangi. Iya, kita harus saling menyayangi. Jadi itu kesepakatan yang 5. Dan yang keenam, untuk kebiasaan di kelas kami, anak-anak terbiasa mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi pada saat kita membutuhkan bantuan teman, apa yang harus kita ucapkan? Minta tolong. Begitu kita sudah dibantu, apa yang harus kita ucapkan? Terima kasih. Dan jika kita punya salah, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf. Jadi itu 6 kesepakatan kelas yang ada di kelas kelompok B1. Nah, setelah kita sepakat semua, biar sah ini kesepakatan kita, jadi anak-anak kita ajak untuk menempel kesepakatan kelas, menempel di kertas besar. Setelah itu dengan menggunakan tinta, menggunakan cat warna, anak-anak mencapkan tangan mereka sebagai bukti bahwa kita sudah sama-sama sepakat dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi di sini kita lebih untuk anak TK, kita tidak menyampaikan bahwa ini adalah aturan kelas, tapi ini adalah kesepakatan kelas yang kita jalankan. Nah, itu untuk kesepakatan kelas. Nah, saya lanjutkan, ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan dasar. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Jadi kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol, yaitu bagaimana cara guru menempatkan diri di hadapan siswa-siswanya. Jadi di sini Diana Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi tidak hanya guru terhadap siswa, tapi bisa guru terhadap sesama teman maupun dari atasan terhadap bawahan. Jadi kepala sekolah terhadap guru. Jadi menurut Diana Gosen, yang pertama sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum itu identik dengan kalimat patuhi aturan saya atau awas kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang guru selalu menyalahkan anak didiknya tanpa mau tahu alasannya apa. Selanjutnya posisi kontrol berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi seolah-olah itu halus tapi menekan anak tersebut untuk merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan mainannya. Ayo ingat tidak bantuan selama ini. Jadi kita mengajak anak itu sebagai teman. Posisi kontrol berikutnya adalah monitor atau pemantau. Jadi sebagai seorang monitoring, biasanya identik dengan kalimat peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Kita lanjut dan selanjutnya adalah manajer. Manajer itu identik dengan kalimat apa yang kita yakini. Jadi kembali mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi pada saat melihat anak itu bersalah, kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Karena keyakinan itu kan berasal dari anak-anak, bukan hanya dari guru. Jadi kita membangkitkan
ingatan mereka bahwa saya sudah membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Setelah itu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin kita belum pernah mendengar istilah restitusi, tapi kita sudah sering melakukan ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi itu kita mengajak siswa berdialog terlebih dahulu sebelum memvonis anak itu bersalah. Jadi tidak langsung melihat anak yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Tidak langsung seperti itu. Jadi kita mengajak anak berbicara, menanyakan alasannya kenapa anak terlambat. Terus kita menanyakan kembali apakah di hari berikutnya anak itu akan terlambat lagi. Nah, bagaimana ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Restitusi memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. Dan 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sebagai seorang guru melakukan restitusi itu untuk mengembalikan siswa dari yang berbuat salah ke jalan yang benar, tapi dengan proses-proses tanpa membuat anak tersebut tertekan. Nah, bagaimana tahapan restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik. 2. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita bertanya kepada anak, seperti tadi anak yang terlambat, kita bertanya, mengapa kamu sampai terlambat? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita ingatkan kembali kepada keyakinan kelas kita, yaitu aku datang sekolah tepat waktu. Kita bangkitkan dari dalam diri anak sehingga hari berikutnya dia tidak terlambat. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Dari 3 item yang tadi, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Inilah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, di sini saya bersama anak-anak praktek melakukan restitusi. Jadi ceritanya ini si Bagas datang terlambat. Jadi saya menanyakan kepada Bagas, mengapa hari ini Bagas datang terlambat? Terus Bagas menjawab, karena Bagas bangunnya kesiangan guru. Terus yang mengingatkan kembali, Bagas ingat nggak dengan kesepakatan kelas kita? Ingat Bu Guru, kita tidak boleh datang terlambat. Nah, apa yang Bagas lakukan? Setelah Bagas ingat keyakinan kelas kita, ya besok Bagas akan datang lebih pagi. Bu Guru, Bagas mau bangun tidur sendiri. Jadi Bagas mau belajar bangun tidur sendiri. Artinya kita membangkitkan dari diri anak sendiri bahwa dia sadar untuk datang ke sekolah tepat waktu. Nah, terus contoh yang kedua, ini yang punya murid Ica dan Viola ceritanya lagi bermain-main. Nah, setelah waktu selesai bermain, Ica tidak memperhatikan mainan. Nah, sama juga kita melakukan restitusi. Jadi kita bertanya pada Ica, tadi sudah melihat bahwa Bu Guru sudah mendengar bahwa Bu Guru sudah menyampaikan waktu bermainnya sudah selesai. Tapi kenapa Ica masih mainannya berantakan? Terus Ica menjawab, ya Bu Guru, Ica belum puas mainnya. Ica ingat apa keyakinan kelas kita? Kalau waktu main sudah selesai, kita harus melakukan mainan sendiri. Jadi kita mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita
terapkan bersama anak-anak. Jadi mereka akan berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jadi biasanya kita menyampaikan tidak melanggar disiplin, tapi untuk lebih halusnya kita sebut dengan kesepakatan kelas. Nah, sekian presentasi atau sharing kita hari ini tentang budaya positif, bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif di kelas agar lingkungan kita itu menjadi aman, nyaman, dan anak-anak betah berada di sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya yang mungkin di sini kita sharing, jadi kita beri kesempatan pada Bapak Ibu semua untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah yang persilakan dulu. Silakan Pak. Terima kasih ya, cukup menarik memang. Cuman masih dalam proses. Kalau dalam proses itu memang mesti kita berikan ruang dan waktu. Nah untuk itu kalau kita memang harus mengedepankan anak sebagai subjek untuk pembelajaran, dan kesepakatan kelas tadi itu memang kalau bisa itu diterapkan cukup bagus, karena itu akan tumbuh dalam diri sendiri rasa tanggung jawab anak untuk melakukan kesepakatan yang sudah disepakati. Terima kasih atas sharing hari ini. Benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa menerapkan budaya positif di sekolah akan menumbuhkan karakter baik dalam. Terima kasih atas sharing hari ini. Benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa penerapan budaya positif di sekolah akan menumbuhkan karakter baik dalam diri siswa. Mengapa kita lebih baik membuat kesepakatan kelas dibandingkan menerapkan aturan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agung. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan yang sudah ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah juga, bahwa kesepakatan kelas itu kan merupakan hasil sebuah diskusi antara guru dan siswa. Jadi itu benar-benar berasal dari dalam diri anak tersebut. Jadi motivasi intrinsiknya itu yang keluar. Jadi karena itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, artinya mereka lebih menyadari apa yang akan mereka taati dibandingkan dengan kita jeblek sebuah aturan, kita bacakan kamu harus begini. Mereka akan terpaksa melakukan. Dengan sebuah kesepakatan kelas dari hasil diskusi yang kita lakukan antara guru dan siswa, anak-anak tentunya lebih semangat untuk mentaati kesepakatan kelas tersebut karena itu merupakan hasil diskusi kita. Oke, terima kasih. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi. Ya, silakan. Tadi ada sistem kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru PAUD, posisi kontrol mana yang cocok kita pakai terapkan di dalam kelas? Ya. Tadi dia sudah menyampaikan di sini ada 5 posisi kontrol yang menurut dari dosen. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus ada manajer dan ada sebagai apa lagi satu? Ada yang ingat? Ayo. Ya. Jadi di sini sebagai seorang guru PAUD ini lebih cocok untuk posisi kontrol sebagai teman dan sebagai manajer. Jadi sebagai teman kita mengajak anak menganggap anak itu sebagai teman, jadi dengan bahasa pertemanan. Jadi itu tidak akan membuat anak tertekan karena dia disalahkan. Dan sebagai manajer kita melihat bagaimana sebagai seorang guru itu kan berbicara dengan siswa, kita memanage dia untuk ke arah yang lebih baik. Sama juga dengan halnya sebagai seorang pimpinan kepada bawahan, kalau kita memaksakan melakukan
merasa bersalah, kita pasti akan punya rasa jengkel kan? Misalkan ini seperti itu juga kita terhadap anak didik kita. Jadi menganggap mereka sebagai teman dan kita sebagai manajer. Ya, mungkin ada yang lain? Sudah pas nih? Ya, karena sudah pas dan waktunya pun sudah, dan apa yang kita sampaikan hari ini Fatia berharap memberikan pengetahuan tambahan untuk teman-teman semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung salah satu kegiatan ini, yaitu membuat kesepakatan kelas. Semoga bisa diterapkan di kelas yang lain juga. Jadi kita tidak membuat sebuah paksaan kepada anak, karena anak itu merupakan ibarat sebuah kertas, bukan kertas putih, tapi kertas yang sudah ada garis-garis halusnya. Kita sebagai guru membimbing anak untuk menebalkan garis-garis yang ada pada kertas tersebut. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama dalam penerapan budaya positif. Itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Apa yang kita lakukan begitu sampai di sekolah? Berdoa. Jadi baru datang, kita langsung ke sana, kita berdoa. Kita
Bagas harus belajar bangun tidur sendiri. Bagas ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita harus datang sekolah tepat waktu. Tepat waktu supaya apa? Kita harus datang tepat waktu. Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Oke lah, kalau begitu Bagas sudah mengerti tentang keyakinan kelas kita. Good job buat Bagas.